Salah satu film anime populer tahun 2016 menceritakan tentang dua remaja saling bertukar jiwa. Mereka melintasi waktu dan sempat menghebohkan dunia peranimean. Bahkan kala itu juga sempat menjadi tren dengan kalimatnya, "Bang, ada meteor. Madako no Shikai wa." Dari ulasan singkat tersebut, pastinya wibu sejati sudah tahu judul anime tersebut. Dan kali ini Mimin akan membawa kalian untuk bernostalgia mengenang kisah para karakternya yang tak lain adalah Taki dan Mitsuha dalam Kimi no Na wa. Di sisi lain, jika kamu tahu, Kimi no Na wa juga memberikan sebuah pelajaran berharga yang terselip. Anime ini mengajari kita untuk selalu mensyukuri apapun yang kita miliki. Diceritakan, Mitsuha adalah murid SMA dari kota pinggiran yang sangat indah. Di sini bisa dibilang masih pelosok, namun kebudayaan dan pemandangan indahnya masih sangat terjaga. Kota itu bernama Itomori. Mitsuha tinggal bersama nenek dan adik perempuannya bernama Yotsuha. Mitsuha dan Yotsuha adalah anak piatu, sementara ayah mereka memilih terjun di dunia politik dan tinggal sendirian. Hal ini lantaran sang ayah menolak untuk menjadi penerus keluarga sebagai penjaga kuil. Tapi meski mereka tinggal terpisah, mereka masih di kota yang sama. Bahkan sang ayah berniat mencalonkan diri sebagai wali kota di sana. Suatu hari ketika Mitsuha terbangun di pagi hari, ia mendapati dirinya bermimpi aneh. Ia bermimpi seolah menjadi siswa keren yang tinggal di kota besar di Tokyo. Namun ia tak ambil pusing, seperti biasa ia langsung bersiap untuk berangkat sekolah. Saat di perjalanan ia bertemu dengan sahabat baiknya Teshi dan Sayaka. Di sini mereka memberitahu Mitsuha bahwa tempo hari Mitsuha bersikap aneh. Menanggapi hal itu, Mitsuha tak bisa mengingat apapun. Malahan Teshi dan Sayaka menganggap keanehan Mitsuha disebabkan tekanan dari masalah ayahnya yang digosipkan korupsi, dan belum lagi kesiapan Mitsuha untuk menarikan tarian tradisi di keluarganya. Dalam tarian tersebut ada semacam ritual persembahan untuk dewa, di mana mereka membuat sake dari fermentasi lepehan nasi yang disebut kuchi kami sake. Selanjutnya hal itu dipersembahkan di kuil badan dewa yang ada di tengah desa. Selain pertunjukan tarian, Mitsuha dan Yotsuha juga diajari banyak hal tentang sejarah dan budaya keluarga yang turun-temurun, termasuk memintal benang. Di sini mereka meyakini bahwa benang adalah simbol aliran waktu yang bisa terurai dan terhubung lagi. Mereka pun menyebutnya Musubi. Selain itu, Musubi juga dipercaya sebagai dewa pelindung di sana. Makna Musubi sangatlah dalam. Selain sebagai simbol aliran waktu dan dewa pelindung, Musubi juga diartikan sebagai ikatan antar manusia. Bahkan Mitsuha selalu memakai tenunan benang mereka sebagai pita. Sementara itu, setelah selesai dengan pertunjukan tariannya, Mitsuha mengeluh pada Yotsuha bahwa ia merasa bosan dan jenuh dengan kehidupannya di Itomori. Mitsuha sampai berteriak agar di kehidupan selanjutnya ia tak dilahirkan di Itomori lagi, melainkan di Tokyo sebagai anak laki-laki yang keren. Suatu hari, Mitsuha merasa seolah dewa mendengarkan doanya yang sempat ia kira sebagai sebuah mimpi. Suatu hari, ia terbangun dalam tubuh anak laki-laki seumuran dengannya. Diketahui, anak laki-laki itu bernama Taki yang tinggal dan bersekolah di Tokyo. Meski belum terbiasa dengan tubuhnya, Mitsuha menjalani hari-harinya sebagai Taki. Ia berusaha berbaur dengan teman-teman Taki dan bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Usut punya usut, di restoran ia bekerja ada rekan kerja wanita yang menjadi primadona bernama Okudera. Diceritakan Taki menyukainya. Mitsuha masih merasa sangat senang dengan mimpinya sebagai anak laki-laki yang tinggal di Tokyo. Sebelum pada akhirnya ia menyadari bahwa semua itu bukanlah mimpi. Sebelum tidur, ia teringat tulisan di buku catatannya tempo hari yang bertuliskan "Siapa kau?". Lantas Mitsuha pun menuliskan namanya di telapak tangan Taki. Keesokan harinya Mitsuha terbangun di tubuhnya sendiri. Ia mulai merasa ada yang aneh. Ditambah lagi, saat Sayaka dan Teshi memberitahunya bahwa kemarin Mitsuha membuat gebrakan di sekolah saat ada temannya yang kasak kusuk tentang gosip ayahnya yang korup. Usut punya usut, 2 hari sekali Mitsuha bertukar tubuh dengan anak laki-laki bernama Taki yang tinggal di Tokyo.
Sejak mengetahui hal ini, keduanya sepakat untuk membuat aturan ketika mereka saling bertukar tubuh. Meski aneh, tapi itulah yang terjadi. Mereka tak bisa mencegahnya dan tak tahu apa penyebabnya. Kendati demikian, hari demi hari mereka mulai terbiasa dengan kehidupan masing-masing. Hingga suatu ketika, saat Taki berada dalam raga Mitsuha, ia bersama nenek dan Yotsuha pergi ke tubuh kuil Miyamiza untuk menaruh persembahan kuci Kamisake buatan Mitsuha dan Yotsuha. Sepanjang perjalanan, sang nenek juga menjelaskan pada cucunya tentang Musubi. Menurut nenek, separuh dari jiwa Mitsuha ada dalam kuci Kamisake, dan setiap dari jiwa manusia juga terhubung dengan dewa lewat Musubi. Selesai menaruh kuci Kamisake, saat pulang dari kuil, Taki sempat melihat kata Waridoki di langit yang sangat indah, di mana kita menyebutnya di sini sebagai petang. Di sini Taki tertegun dengan keindahan tersebut. Selain itu, sesaat nenek membuat Taki terhenyak dengan pertanyaannya, "Apakah kau sedang bermimpi?" Lantas Taki terbangun di tubuhnya sendiri. Di sisi lain, berkat jiwa feminim Mitsuha, Okudera mulai menyukai Taki. Dalam catatan ponselnya, seperti biasa, Taki melihat laporan Mitsuha selama berada di tubuhnya. Dalam catatan tersebut tertulis bahwa Mitsuha telah mengatur kencan Taki dengan Okudera di hari itu. Lantas, begitu membaca catatan tersebut, Taki terkejut dan langsung bergegas menemui Okudera. Sementara itu, tanpa Mitsuha sadari, rupanya ia telah jatuh hati pada Taki. Sebelum ia menyadari hal itu, air matanya mengalir tak bisa berhenti. Maka dari itu, Mitsuha memutuskan berniat untuk pergi menemui Taki ke Tokyo. Hari itu di Tokyo, Mitsuha seharian mengitari tempat-tempat di mana Taki biasanya nongkrong. Dengan harapan yang mulai redup, Mitsuha menunggu kedatangan kereta untuk kembali ke Itomori. Dan begitu menaiki kereta, tiba-tiba Mitsuha jadi salting seketika melihat Taki ada di depannya. Dengan malu-malu ia menyapa Taki, tapi anehnya Taki tak mengenalnya. Mitsuha yang merasa malu lantas meminta maaf sebelum turun dari kereta. Ia sangat yakin anak laki-laki itu adalah Taki, tapi Mitsuha tak mengerti kenapa Taki tak mengenalnya. Mitsuha pun kecewa dan patah hati. Tapi di luar dugaan, sebelum pintu kereta tertutup, Taki berteriak menanyakan siapa nama Mitsuha. Dengan antusias, Mitsuha menjawab dan memberikan pita rambutnya untuk Taki sebagai hadiah. Usut punya usut, ternyata pertukaran jiwa Taki dan Mitsuha melintasi waktu. Bisa dibilang, Mitsuha bertukar tubuh dengan Taki yang ada di masa depan, 3 tahun yang akan datang. Jadi tak heran jika Taki yang sekarang tak mengenalinya. Sementara dari sudut pandang Taki, sebenarnya ia bertukar tubuh dengan Mitsuha yang ada di masa lalu. Kembali ke cerita, sepulang dari Tokyo, Mitsuha pun patah hati. Ia memotong pendek rambutnya. Dan malam harinya, ia pergi melihat festival bersama Teshi dan Sayaka. Selain festival, rupanya penduduk di desa Itomori berbondong-bondong ingin menyaksikan keindahan komet Tiamat yang beberapa hari lalu diberitakan akan melintas. Andai saja manusia bisa melihat masa depan, mungkin itulah yang ada di pikiran penduduk Itomori, termasuk juga Mitsuha di detik-detik terakhir, sebelum komet Tiamat terbelah dan menghantam memporak-porandakan desa Itomori. Lantas dalam sekejap desa kecil itu telah hilang dari peradaban. Musibah komet Tiamat telah menelan banyak korban hampir sebagian besar penduduk desa Itomori. Di sisi lain, Taki tak bisa berhenti memikirkan Mitsuha, karena kini mereka sudah tak lagi bertukar tubuh. Hari demi hari Taki terus terusik. Akhirnya, ia memutuskan untuk menggambar pemandangan kota Itomori dan berniat mencari kota itu untuk menemui Mitsuha. Hari itu ia ditemani oleh Okudera dan Tsukasa temannya pergi melakukan pencariannya. Tempat demi tempat ia singgahi, namun sia-sia saja. Hingga ia singgah di sebuah kedai untuk beristirahat. Tiba-tiba bibi pemilik kedai melihat gambaran pemandangan kota Itomori milik Taki dan memuji bahwa gambar itu sangat bagus. Dari sini Taki mulai menemukan titik terang meski pada akhirnya yang dialaminya sangat tak masuk akal. Pasalnya Itomori adalah kampung halaman suami bibi pemilik kedai. Taki pun diberitahu bahwa 3 tahun lalu komet Tiamat telah meluluhlantakkan kota kecil itu.
Setelah melihat sendiri kondisi kota yang pernah ia lihat saat dalam raga Mitsuha dulu kini telah hancur, rasanya sangat sulit bagi Taki untuk menerima kenyataan tersebut. Ia yakin bahwa beberapa hari lalu ia masih bertukar raga dengan Mitsuha. Selain itu, ia juga yakin Mitsuha masih meninggalkan beberapa catatan di ponselnya. Tapi begitu ia mengecek catatan Mitsuha, anehnya satu persatu catatan itu terhapus tak bersisa. Hari itu, Taki yang masih tak bisa menerima kenyataan aneh tersebut mencoba mencari informasi terkait bencana komet Tiamat yang melanda Itomori 3 tahun lalu. Ia begitu terpukul saat melihat daftar nama-nama korban dan melihat nama Mitsuha ada di sana. Taki merasa bahwa semua seolah seperti mimpi. Kejadian yang ia alami sungguh di luar nalar manusia. Malam harinya, Akudera memuji gelang dari anyaman benang yang sedang dipakai Taki. Rupanya gelang itu adalah hadiah dari seseorang sejak 3 tahun lalu. Dan sejak saat itu Taki selalu memakainya sebagai gelang. Menurutnya gelang itu seperti jimat. Namun entah kenapa Taki tak bisa mengingat siapa yang memberikan gelang itu padanya. Di tengah malam Taki terhenyak, tiba-tiba ia teringat pertanyaan nenek Mitsuha apakah ia sedang bermimpi. Hal ini pun membuat Taki teringat akan Musubi dan separuh jiwa Mitsuha ada dalam kuci Kamisake yang pernah ia taruh di badan kuil Miyamizu. Lantas untuk memastikan hal itu, ia bergegas pergi sendirian ke sana. Singkat cerita, ia telah sampai di tempat tujuan. Dan begitu melihat badan kuil Miyamizu, kini ia yakin akan satu hal. Bahwasanya semua ini bukanlah mimpi. Perlahan ia memasuki kuil itu dan mengambil kuci Kamisake Mitsuha yang telah berlumut. Itu adalah bukti bahwa Taki telah bertukar jiwa dengan Mitsuha dari masa lalu. Dengan penuh harap, sekali lagi Taki ingin bertukar jiwa dengan gadis itu, jika benar separuh jiwa Mitsuha ada dalam kuci Kamisake. Tanpa ragu Taki langsung meminumnya. Awalnya tak ada apapun yang berubah. Namun saat Taki terpleset, ia seolah bisa melihat semua kilas balik kehidupan Mitsuha. Mulai dari Mitsuha lahir hingga kejadian jatuhnya komet Tiamat. Setelahnya, keajaiban pun terjadi. Sekali lagi Taki terbangun di tubuh Mitsuha. Dengan penuh rasa syukur, Taki merasa sangat lega mengetahui Mitsuha masih hidup. Sementara itu, menyadari hari itu adalah hari terakhir sebelum komet Tiamat akan menghantam, Taki segera bergegas untuk mencari cara mengevakuasi seluruh penduduk. Sesaat sebelum keluar rumah, sang nenek menyadari keanehan pada diri Mitsuha. Usut punya usut, seolah seperti kejadian turun-temurun. Leluhur nenek dan ibu Mitsuha pernah mengalami hal serupa. Mereka bertukar jiwa dengan orang lain, tapi menganggap semua tak lebih dari mimpi yang teringat samar-samar. Masih di hari yang sama, Taki bekerja sama dengan Teshi dan Sayaka untuk mengevakuasi penduduk. Mereka berencana membuat ledakan palsu, memadamkan listrik di seluruh kota, kemudian membuat pengumuman seolah telah terjadi kebakaran, lalu meminta semua warga mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman yang telah diketahui oleh Taki. Sebelum itu, Taki juga telah mencoba untuk membujuk ayah Mitsuha agar mengevakuasi penduduk dan mengatakan tentang bencana yang akan terjadi. Sebelum itu, Taki juga telah mencoba membujuk ayah Mitsuha agar mengevakuasi penduduk dan mengatakan tentang bencana yang akan terjadi. Namun ayah Mitsuha tak mempercayainya. Hal ini lalu membuat Taki emosi sampai mencengkram kerah ayah Mitsuha. Menyadari hal ini, sang ayah yakin bahwa gadis yang ada di hadapannya ini bukanlah putrinya. Akhirnya dengan langkah gontai, Taki meninggalkan ayah Mitsuha. Ia masih berusaha untuk meyakinkan setiap orang yang ditemuinya di jalan, tak terkecuali teman-teman Yotsuha. Di sisi lain, teman-teman Yotsuha malah takut dan lari menjauh dari Mitsuha. Semua orang menganggapnya aneh, bahkan Yotsuha juga heran. Ia bertanya pada Mitsuha apa yang terjadi, kenapa ia jadi aneh setelah kembali dari Tokyo. Seketika pertanyaan Yotsuha mengingatkan Taki bahwa sekarang jiwa Mitsuha pasti berada di tubuhnya yang ada di badan kuil Miyamizu. Dengan meminjam sepeda Teshi, ia pun bergegas ke sana. Dalam perjalanannya, Taki pun ingat saat Mitsuha mencarinya di Tokyo 3 tahun lalu dan memberikan pitanya. Di sisi lain, Mitsuha yang berada di tubuh Taki begitu terperanjat saat menyadari dirinya masih hidup setelah insiden komet. Terlebih, kini ia melihat pemandangan kota tempat tinggalnya yang telah hancur.
Aneh tapi nyata, di saat bersamaan ia mendengar suara Taki memanggil namanya. Mereka pun saling memanggil dan mencari. Akhirnya tak berselang lama saat kata Waridoki muncul, jiwa mereka kembali ke raga masing-masing. Seolah kata Waridoki telah menyatukan dua dimensi dan mempertemukan mereka. Dalam beberapa saat, mereka memiliki waktu untuk saling menyapa dan berbincang. Lalu setelahnya, Taki memberitahu Mitsuha untuk segera bergegas menyelamatkan penduduk Itomori. Sebelum berpisah, mereka memutuskan untuk saling menuliskan nama di tangan mereka. Taki telah menuliskan sesuatu di telapak tangan Mitsuha. Dan kini giliran Mitsuha yang akan menuliskan namanya. Namun ia tiba-tiba menghilang bersama dengan hilangnya kata Waridoki. Singkat cerita, Mitsuha berlari untuk bergabung dengan Teshi dan Sayaka. Ia dan Teshi membuat ledakan palsu, sementara Sayaka membuat pengumuman agar penduduk mengevakuasi diri. Malam itu suasana mulai mencekam, sebagian penduduk mulai mengevakuasi diri. Sementara ingatan Mitsuha tentang Taki perlahan-lahan mulai memudar. Di sisi lain, komet Tiamat perlahan juga mulai terbelah. Lalu bersamaan dengan itu Mitsuha tersandung hingga terjatuh. Ia menangis dan berusaha untuk mengingat Taki. Lantas ia pun membuka telapak tangannya untuk melihat nama Taki. Alih-alih menuliskan namanya, ternyata Taki menuliskan "Aku menyukaimu". Diceritakan rencana mereka hampir digagalkan oleh Ayah Mitsuha selaku wali kota. Namun, di menit-menit terakhir Ayah Mitsuha berubah pikiran. Tiba-tiba saja, ia membantu rencana Mitsuha. Dan berkat hal itulah musibah komet tak memakan korban jiwa. 5 tahun kemudian, Mitsuha dan Taki pada akhirnya telah melupakan segalanya. Tapi pada kenyataannya, jiwa mereka masih saling mencari satu sama lain. Tanpa Taki sadari, ia selalu tertarik dengan pemberitaan mengenai komet Tiamat yang menghantam Itomori. Hari demi hari, Taki dan Mitsuha hidup dengan normal. Namun, hati mereka selalu merasa hampa, seolah ada sesuatu yang berharga yang hilang dari mereka. Namun mereka tak tahu apa itu. Hati dan jiwa mereka seperti telah menyatu. Meski ingatan tentang keduanya telah menghilang, tapi hati dan jiwa mereka terus saling mencari. Suatu hari, secara tak sengaja Taki dan Mitsuha sempat berpapasan. Ketika mata mereka berpandangan, jiwa keduanya langsung saling mengenali. Mereka pun berlarian untuk saling mencari. Akhirnya mereka bertemu di persimpangan jalan. Keduanya sangat ingin menyapa, namun mereka diliputi perasaan canggung sebagai orang asing. Hingga Taki memberanikan diri menyapa terlebih dulu untuk menanyakan nama. Di sini, keduanya saling menyebutkan nama dan mengungkapkan bahwa mereka seperti sudah pernah bertemu. Baik Mitsuha dan Taki mampu mengenali satu sama lain, jadi meski semesta telah menghapus ingatan keduanya, ikatan hati mereka tak pernah terputus. Pesan dan kesan, kejar dan perjuangkan cintamu meski mustahil, Pret.